Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Selamat datang buat kalian yang baru join di channel YouTube aku, dan selamat datang kembali untuk kalian yang udah join di channel YouTube aku sejak lama. Seperti judulnya, kali ini aku akan membahas tentang incoming dan outgoing mail server dari Odoo. Jadi ini adalah kita mengetahui dan mengotak-atik nih, kita akan mengulik bagaimana cara mengirimkan email dan email masuk di Odoo kita gitu. So without further ado, langsung aja yuk kita ke tutorialnya. Teman-teman, karena di sini kita pengen tahu nih incoming sama outgoing dari incoming dan outgoing mail. Jadi kita ke menu setting, kita ubah dulu nih jadi developer mode atau mode pengembang. Kita ke paling bawah dan di sini ternyata sudah aktif, jadi kita tidak perlu mengaktifkannya lagi. Kemudian kita masuk ke technical. Di sini ada email dan outgoing dan incoming mail. Kita mau incoming dulu. Kita mau mengotak-ngatik nih incomingnya dan kita create. Kemudian kita tulis di sini namanya adalah Gmail. Server type-nya pop server. Kemudian server name-nya itu pop.gmail.com. Nah, di sini bisa di checklist atau bisa tidak. Di sini portnya akan menyesuaikan dari SSL atau TLS tersebut. Maka kita checklist saja. Kemudian username di sini adalah username email dari email pribadi, seperti itu. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kalau sudah, kita save aja. Kemudian kita tes and confirm. Nah, ternyata di sini ada user error, di mana kita nggak bisa sembarangan bikin email dan membuat passwordnya. Jadi kita masuk ke akun Gmail kita, karena yang kita pakai adalah akun Gmail. Kemudian di refresh inbox kalian. Maksudnya ke akun Gmail kalian. Kemudian di manage your Google account. Nah, di sini kalian ke security. Lalu kalian login ke Google. Nah, di sini signing into Google dengan aplikasi. Setelah itu kita masukin password email kalian. Nah, setelah itu kalian select aplikasinya, itu kalian custom namanya. Nah, namanya itu adalah yang ini, server name pop@gmail.com. Kemudian kalian kopas dan kalian generate. Nah, setelah itu ini ada password di sini. Kalian kopas aja passwordnya dan kalian copy ke sini. Nah, seperti itu. Kalau udah, kita tes and confirm lagi. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, karena di sini sudah ada tulisan fetch now. Karena di sini last fetch date-nya tidak ada, jadi kita biarkan saja terlebih dahulu, nggak usah diapa-apain lagi. Jadi ini kita langsung save aja. Nah, kalau udah, ini adalah incoming mail server. Nah, bagaimana dengan outgoing mail server? Caranya juga sama. Kita ke outgoing mail server.
Kemudian kita create juga. Di deskripsi ini kita buat server. Kemudian priority-nya otomatis 10. SMPTP servernya dibuat aja googlemail.com. Connection security-nya SSL. Nah ini username-nya aja. Kemudian passwordnya. Kalau udah, kita tes connection. Nah, ternyata di outgoing mail server juga sama seperti incoming. Jadi, tidak bisa memasukkan sembarang password dan memasukkan email dari Gmail gitu. Jadi, kita masuk ke Gmail-nya, ini di Kopas SMPTP-nya. Sama seperti tadi, langkah-langkahnya juga sama. Kita select aplikasi, kemudian kita custom, kemudian kita generate. Nah, kita copy dan kita paste di sini. Kemudian kita tes connection lagi. Everything seems properly set up. Jadi udah sukses, udah terkoneksi. Jadi kita save aja. Nah, kita pengen tahu nih di modul sales atau sales order, apakah emailnya ini bisa untuk mengirimkan atau tidak gitu. Jadi email yang digunakan ke customer untuk mengirimkan file PO, SO, dan lain-lain itu adalah menggunakan fungsi dari modul outgoing mail server ini gitu. Kita langsung ke modul sales. Di modul sales ini kita create sales order. Kemudian customer-nya PT Industri Pancasila. Nah, kita pengen create dan edit karena kita pengen memasukkan email yang telah dimasukkan tadi, email yang telah dibuat tadi gitu. Ini ada sedikit error, teman-teman. Tidak bisa memasukkan PT yang kita mau. Jadi, saya akan menguliknya terlebih dahulu. Nanti saya bakalan balik lagi. Oke, teman-teman, karena tadi nggak bisa memasukkan, mengedit, jadi kita masuk ke setting, terus ke company, dan kita buat company-nya itu PT Industri Pancasila. Nah, di sini emailnya kita masukkan email yang tadi, yang telah dibuat. Kemudian kita save. Oke, teman-teman, kita coba. Oke, teman-teman, kita coba misalkan PT kita. Kemudian kita mau ganti emailan ya, dengan email Ajeng.
Ternyata di sini juga error, teman-teman. Coba kalau kita ke agent accounting. Dan di sini error. Jadi memang di Odoo-nya ini sendiri sedang ada error, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan company atau user pun, Odoo 14 yang aku punya ini sedang error gitu. Jadi nggak bisa menambahkan perusahaan atau customer. Nah, untuk permasalahan tersebut belum ada solusinya hingga saat ini. Nggak tahu errornya karena apa, tapi nanti untuk kedepannya akan dilakukan pengulikan kembali error ini disebabkan oleh apa gitu. Nih, jika kita melihat user atau company, misalkan kita mau memasukkan nama company industri Pancasila. Emailnya adalah email Ajeng. Kemudian kita pengen create atau nge-save, di sini juga error, teman-teman gitu. Jadi memang dari Odoo-nya itu error seperti ini. Atau kita mau masukin menggunakan email yang lain, ternyata error juga. Jadi memang Odoo 14 yang aku punya ini tidak bisa membuat atau meng-create user ataupun company, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita balik ke modul sales tadi untuk menyelesaikan modul tersebut, jadi untuk kalian yang bisa melakukan pengeditan di customer ini, setelah kalian melakukan pengeditan, misalkan PT kita dan anggap aja email ini adalah email Ajeng Putri Dewi, larasali17@gmail.com. Kemudian kita masukkan barcode-nya atau produknya, produk yang dipunya. Misalkan Dex gitu. Setelah itu kita send by email. Setelah send by email ini, email akan terkirim dan di email ini terdapat rincian dari produk tersebut berupa file yang akan dikirimkan. Nah, di sini teman-teman ada receipt-nya PT kita, terus quotation-nya, terus kita send aja. Dan anggap aja ini telah terkirim ke email yang ditujukan. Jadi kan kalau misalkan di sini kan ada edit juga, jadi PT kita itu kita edit alamat emailnya sesuai dengan yang kita buat tadi, Ajeng Putri Dewi Larsati. Nah, karena aku di sini lupa PT kita itu emailnya itu apa, jadi tidak bisa dilakukan langkah selanjutnya. Tapi kalau misalkan kalian berhasil, kalian cek inbox email kalian, apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini karena aku ternyata PT kita itu pakai email ajengputridewi17@gmail.com. Jadi di sini ada nih quotation-nya. Gitu. Nah, seperti ini. Quotation dari PT Jura Tempes. Ini adalah bentuk quotation dari jadi outgoing mail tadi itu telah terkirimkan ke sini gitu. Kalian bisa mengeceknya di email kalian masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian. See you in the next time. Bye-bye.